Jamaah sekali ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita berbicara tentang Asmaul Husna, ya, yakni Al-Mannan, yang Maha memberi karunia. Sebagai pengingat kita bahwa kita belajar Asmaul Husna sebagai penguat iman kita, yang kita tidak asing lagi dengan Asmaul Husna yang panjenengan setiap mulai pengajian baca Asmaul Husna, agar kita tahu maksud-maksudnya. Jangan sampai kita membaca Asmaul Husna hanya menikmati senandungannya, ya, tapi tidak tahu maksudnya. Maka dengan kita memahami makna-maknanya di balik ya nama Al-Husna itu, kita lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mannan, yang Maha memberi karunia. Jadi nama ini diambil ada atau muncul pada hadis Rasulullah SAW yang sahih secara jelas dalam sebuah doa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan. Ya. Kemarin sudah disinggung bahwa nama-nama Al-Husna ini bukan karangan ulama, bukan karangan orang tertentu, tapi memang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dan Al-Mannan ini ada pada hadis Rasulullah yang menjelaskan salah satu doa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu bahwa segala puji hanya milikmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Engkaulah al-mannan. Apa itu al-mannan? Yang Maha memberi karunia. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, yang begitu banyak macamnya, tidak terbatas pada harta, ya, tidak terbatas kepada materi. Kebahagiaan juga bagian dari karunia Allah, ya, ketenangan juga bagian dari karunia Allah, yang berbagai macam bentuknya, termasuk ya kemudahan kita dalam beribadah bagian dari karunia Allah. Dan karunia Allah itu sangat luas, makanya Al-Mannan, yang Maha pemberi karunia. Maka di dalam penjelasan lain bahwa Al-Mannan artinya yang memberi karunia, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang banyak memberi, ya, yang luas kebaikannya, yang mencurahkan segala perhatiannya kepada hamba-hambanya. Yang terkadang kita itu merasakan karunia Allah yang tampak dari kita. Contohnya di anggota tubuh kita, kita hanya melihat betapa nikmatnya punya rambut. Kita hanya melihat sebatas nikmatnya mata bisa melihat. Kita hanya bisa melihat kenikmatan kita, ya, pendengaran kita bisa mendengar. Tapi kita tidak melihat bagaimana apa yang ada di dalam tubuh kita lebih mahal dari itu. Saya pernah membaca artikel, ya, seorang tokoh di Indonesia itu membeli 30 cm pembuluh darah, harganya lebih dari 2 miliar. Pembuluh darah beli 30 cm 2 miliar lebih. Itu baru beli, belum pemasangannya, belum penyambungannya, yang kita tidak lihat, ya, luar biasa. Jadi dengan anggota tubuh yang semuanya rumit, ya, ada pembuluh darah, ada ginjal, ada empedu, ada usus buntu, ada macam-macam. Semua kalau bermasalah butuh biaya yang tidak sedikit, ya. Saya sendiri pernah, ya, usus buntu itu luar biasa, ya, sakitnya luar biasa. Padahal kita menganggap remeh. Usus buntu tidak kita perhatikan setiap hari. Kita tidak merasa betapa nikmatnya usus buntu yang sehat. Kita tidak merasakan bagaimana ginjal kita sehat. Kita mungkin tidak merasakan betapa nikmatnya lidah kita. Kita bisa merasakan bersyukur punya lidah ketika sudah diberi penyakit sariawan, gitu. Kan setiap kali kita makan enak, ya, tidak merasakan betapa nikmatnya lidah, bisa merasakan makna lezat. Tidak bersyukur kadang. Giliran diuji dengan sariawan di lidah, baru ternyata selama ini lidah sehat itu nikmat.
Baru seminggu diuji sariawan seolah melupakan bertahun-tahun lidah yang sehat nggih boten. Iya. Kita hanya melihat yang tampak di mata kita. Kita punya kaki yang sehat, ya punya tangan yang sehat, tidak menghitung yang di dalam. Ada di antara kita yang luar biasa. Di rumah sakit sekarang berapa kamar yang penuh? Wah, penuh, ya. Itu baru satu rumah sakit, ya. Sementara kita duduk sini santai, alhamdulillah bisa ngaji. Di rumah sakit di sana orang-orang yang berbaring di kasur-kasur rumah sakit sangat ingin sehat, walau harus bayar mahal. Tapi kita alhamdulillah bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai. Maka di sini antallah, ya, la ilaha illa anta al-mannan. Tidak ada sembahan yang paling berhak disembah kecuali engkau. Engkau adalah al-mannan, yang maha pemberi karunia. Apa makna di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alladzi yajudu bin nawali qabla su'al. Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi karunia dengan kemurahannya memberi hambanya sebelum diminta. Mungkin kita tidak meminta besok mau makan apa. Mungkin kita yang ada di pikiran kita mau masak yang ada di kulkas kita, gimana? Tiba-tiba ada yang ngirim makanan, gimana? Berarti kan tidak diminta. Kita kadang-kadang seperti itu jemaah sekalian. Jadi kita terkadang mau memiliki suatu karunia yang besar yang sebelumnya tidak kita minta. Itulah al-mannan. Jadi di sini alladzi yajudu bin nawali qabla su'al. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada hambanya sebelum diminta. Luar biasa. Dulu nek panjenengan waktu hamil yang penting saya sehat, tidak lengkap mintanya, ternyata masya Allah dikaruni anak yang sempurna, sehat, cerdas, masya Allah bermanfaat. Padahal mintanya simple, lahir sehat, tapi dikaruni yang lebih, itulah al-mannan. Atau kadang juga panjenengan mendoakan suami yang penting selamat, ya ternyata apa? Suaminya diberi yang banyak, mungkin naik jabatan, mungkin dan sebagainya. Terkadang kita terlalu simpel ketika berdoa. Kadang doanya yang kita hafal, tapi yang Allah beri melebihi daripada apa yang kita doa. Itulah al-mannan. Ya, gimana? Kadang kita berdoa yang kita hafal, gimana? Ya, ngapalin susah-susah, ternyata paling diringkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, diringkas nih, yang penting baik dunia akhirat. Ya, ini mau rinci banyak doanya gitu ya. Tapi Allah SWT al-mannan, memberi sesuatu kepada hambanya qabla su'al, sebelum diminta. Maka dari itu bahwa Allah SWT al-mannan, maha memberi sesuatu atau maha memberi nikmat yang melimpah ruah. Makanya di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika sekiranya kamu, ya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Ya, bayangkan di setiap anggota tubuh kita semuanya nikmat. Satu saja dicabut kita ngeluh. Gimana? Satu saja. Apa contohnya? Nggak bisa buang angin. Gimana? Itu nikmat loh kita buang angin. Ya saya merasakan setelah operasi pengen minum saja dadak sakit, dokternya nunggu buang angin dulu, nunggu hampir 5 jam setelah sadar. Padahal ngorong kan habis operasi berapa jam nggak minum. Padahal sudah ngorong, udah panas pengen minum, tapi kata dokter tunggu buang angin dulu 5 jam. Nunggu buang angin, begitu udah buang angin leganya luar biasa. Ya. Itu yang contoh kecil aja mas sekalian, belum yang ada di lambung kita ya. Ada mereka yang kena kanker usus, kena penyakit saluran kencing yang sebelumnya tidak dirasa bahwa saluran kencing yang sehat itu nikmat gitu. Ngertinya ke kamar mandi buang angin, buang air dan sebagainya, tidak dirasakan. Padahal ketika dicabut salah satu saja, ya misalnya usus, nggak enak, atau tenggorokan panas dalam gimana? Selama ini yang penting kita minuman masuk, makan masuk lewat tenggorokan, tidak dianggap bahwa ada tenggorokan mungkin kita ya. Kita makan
kerasa ada tenggorokan ketika ada yang nyangkut, baru kerasa oh ternyata punya tenggorokan. Yang penting semuanya masuk, minuman, makanan, nggak dipikir. Begitu diberi panas dalam baru kerasa ternyata ada tenggorokan. Ternyata selama ini tenggorokan yang sehat itu nikmat. Baru kerasa nikmatnya tenggorokan ketika diuji panas dalam. Kan serba nggak enak nih panas dalam. Minum juga sakit. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajarannya bisa kita ambil? Buah dari mengimani Al-Mannan. Yang pertama, mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya, memuliakannya atas karunia Allah Subhanahu yang tidak terhitung dan tidak terbatas jumlahnya. Yang paling agung adalah hidayah menuju keimanan. Ini jemaah sekalian, di antara karunia yang melebihi dari sekedar kesehatan, dari sekedar karunia, yakni kita diberi karunia, diberi rezeki adalah hidayah menuju keimanan. Kenapa hidayah keimanan jauh lebih penting daripada materi, jemaah sekalian? Kalau materi ya kadang bisa melupakan orang dari iman. Kalau materi terkadang hanya terhenti di dunia. Tapi hidayah keimanan, seorang bisa melanjutkan kenikmatannya di surga. Jadi kalau sekedar materi jamaah sekalian belum tentu menyampaikan ya kenikmatan, nyambung kenikmatannya sampai akhirat. Bisa jadi malah dengan banyaknya materi malah lupa kepada Allah seperti kasus Qarun. Ya. Tetapi orang beriman yang diberi petunjuk oleh Allah, dengan materinya dia lebih semangat beribadah. Jadi materinya tidak menjadikan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini karunia yang paling besar, a'dhamu, ya. A'dhamuha minhu al-hidayah lil iman. Itu karunia yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling agung. Karena dengan karunia hidayah ini seorang bisa melanjutkan kenikmatannya di surga. Ya. Yang kedua, asy'uru, ya, merasa lebih tenang hidupnya, merasa lebih butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang faham tentang Al-Man itu, kita betul-betul tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, semua atas pemberian Allah. Karena buktinya satu saja dicabut kita ya bingung. Bayangkan naik panjangan tiba-tiba besok pagi bangun tidur matanya tidak melihat, minimal sakit mata. Gimana? Baru keras ternyata selama ini matanya sehat. Ya, itulah betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau bayangkan besok pagi bangun ya ternyata sudah di alam kubur. Masya Allah kagetnya. Itulah nikmat Allah SWT. Jadi jangan sampai kita betul-betul melupakan apa yang menjadi karunia Allah SWT, berupa ya kenikmatan sehat. Maka dari itu kita terus minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Jangan tinggalkan doa ini jemaah sekalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha memberi karunia, yang menjadikan hambanya tercukupi kebutuhannya. Faedah yang ketiga dari buah mengimani Al-Mannan, bahwasannya ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan banyaknya karunia ya, ternyata kita sebagai hamba tidak berarti apa-apa. Ya, kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menjadikan atau yang menciptakan sebab-sebab kita merasakan bagaimana anggota tubuh kita itu berfungsi. Allah sangat bisa mencabut salah satu dari ya kenikmatan yang kita miliki dari anggota tubuh kita. Sangat mampu. Ya, tanpa sebab kita sadari ya, tapi Allah yang menjadikan sebab ya kita merasakan ya
banyaknya kenikmatan. Kita punya pengalaman pandemi yang tidak terduga, gitu. Dicabut rasa aman. Dicabut rasa aman, kita sehat tidak berarti apa, gitu. Di karantina, ya, tidak boleh kumpul-kumpul. Hanya satu yang dicabut oleh Allah, rasa aman. Ya. Makanya kita mumpung semuanya ada, kita manfaatkan untuk ya berbanyak-banyak bersyukur dan mensyukuri nikmatnya dengan beribadah. Maka Al-Mannan adalah Allah SWT Maha Pemberi Karunia bagi setiap kebaikan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Faedah berikutnya dari pelajaran buah mengimani Al-Mannan bahwasannya menjauhkan kita dari sifat mengungkit-ungkit pemberian kepada sesama makhluk, karena sejatinya semua dari Allah. Kita punya harta, pada akhirnya semua muaranya sumbernya dari Allah. Kita punya badan sehat, kalau tidak diizinkan mendapat uang, ya tidak bisa. Mau sampai jungkir balik, gimana? Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita merasakan luasnya nikmat Allah, karunia Allah, Al-Mannan. Kita tidak boleh ketika memberikan sesuatu pada orang lain kita ungkit-ungkit. Ya, di dalam sebuah riwayat, orang yang ketika mengungkit-ungkit pemberian itu musprok, sia-sia saja, sebagaimana sebuah debu atau sekumpulan debu di atas batu, kemudian ada hujan bersih, tidak ada bekas. Itulah orang yang memberi tapi dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Seperti sekumpulan debu atau pasir di atas batu, kemudian ada hujan deras, tidak ada sisa. Maka kita harus betul-betul bersyukur pada Allah SWT, mengakui kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang diri sendiri ya tidak bisa apa-apa, tapi semua atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama berikutnya, al-husna berikutnya ada Al-Wasi'. Ya, Al-Wasi' adalah yang maha luas. Tentunya luas ampunannya, luas rahmatnya, luas nikmatnya. Ayat nama ini bersumber dari nama Allah, bersumber dari Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim, yang artinya maka kemanapun kalian menghadap, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi di sini Al-Wasi' yang dimaksud adalah dalam sifat-sifatnya yang berkaitan dengan apa yang dimiliki Allah, berupa rahmatnya yang semuanya tidak bisa dihitung, karunia-Nya, ampunannya, dan semua bentuk puji-pujian hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah fahuwal wasi' fi ilmi, yakni Allah maha luas ilmunya, ya. Allah maha luas keadilannya, Allah maha luas kemampuannya dalam mencipta, dan termasuk maha luas al-maghfirah, ampunannya. Jadi luasnya ampunan Allah tidak memandang siapapun, ketika dia bertobat Allah ampuni. Makanya dalam sebuah hadis jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu atau membuka ampunannya bagi hamba di malam hari untuk bertobat bagi dia yang siang hari berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tangannya memberi ampunan di siang hari bagi hambanya yang berdosa di malam hari. Fir'aun saja sebetulnya mau diampuni jemaah sekalian, tapi karena sadarnya ketika nyawa sudah di kerongkongan. Jadi Fir'aun saja sebetulnya diampuni kalau dia bertobat. Cuman masalahnya
ketika Fir'aun bertobat, nyawanya sudah ada di kerongkongan, malam yukharhir. Jadi Allah SWT mengampuni dosa hambanya tidak terkecuali selama nyawanya malam yukharhir, belum sampai tenggorokannya. Makanya ada orang ya tiba-tiba baik jangan dieloke. Ada orang mungkin yang selama ini Masya Allah terkenal ya yang luar biasa ya, tidak pernah sholat, mungkin mabuk atau tukang macam-macam lah, tapi berubah tiba-tiba baik. Jangan disindir-sindir, Allah Maha Pengampun. Malah muncul di masjid kok tumben ke masjid, nah jangan. Nanti malah ngutong, Allah saja sudah menerima kok kita tidak terima ya. Mungkin saking keselnya dia kok malah ke masjid, kita mau malah tumben ke masjid. Jangan, tidak boleh seperti itu ya. Dari nama ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas karunia-Nya ya. Wa huwal wasi fi qudratihi, maha luas kemampuannya, maha luas hikmahnya ya. Termasuk juga wahwal wasi fi maghfiratihi wa rahmatihi, luas ampunannya dan kasih sayangnya.